Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya sendiri, Anissa, dan teman saya Diana, Indah, Hera, dan Sriwaryanti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Activity Based Costing atau ABC. Activity Based Costing adalah pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan oleh aktivitas. Penyusunan metode ABC diasumsikan: yang pertama, biaya memiliki penyebab; yang kedua, penyebab biaya dapat dikelola. Kemudian beberapa elemen metode ABC. Elemen pertama, aktivitas, adalah pekerjaan yang dilakukan dalam suatu badan usaha. Aktivitas ini dapat berupa kegiatan, gerakan, atau rangkaian pekerjaan. Kedua, sumber daya. Sumber daya ialah unsur ekonomis yang dibebankan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Contohnya gaji dan bahan. Gaji dan bahan ini merupakan contoh sumber daya yang digunakan untuk melakukan aktivitas. Ketiga, elemen biaya. Elemen biaya merupakan jumlah yang dibayarkan untuk sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas dan terkandung dalam cost pool. Elemen selanjutnya, cost pool, adalah aktivitas tertentu di mana biaya dikelompokkan. Elemen kelima, pemicu biaya atau cost driver, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya aktivitas. Dan elemen yang terakhir, objek biaya. Objek biaya adalah produk, jasa, atau unit organisasi di mana biaya dibebankan untuk beberapa tujuan manajemen. Di slide ini, kalian bisa melihat contoh proses cost driver yang menerangkan hubungan antara cost pool, cost object dengan cost driver dan cost assignment. Pada kelompok biaya ada elektronik motor, material handling, supervision, packing material, dan final expansion. Dari kelima biaya ini, hanya ada 4 biaya yang bisa dikelompokkan ke dalam cost pools pada proses assembling dan packing. Pada proses assembling, biaya elektronik motor tidak menjadi cost driver atau cost drivernya hanya memicu, tidak besar pada proses assembling. Sedangkan pada proses packing material tidak menjadi cost driver atau cost drivernya memicu namun tidak terlalu besar. Final inspection sendiri, biaya akan dialokasikan kepada cost object namun tidak terlalu berpengaruh. Sedangkan pada proses assembling dan packing, biaya akan dibebankan kepada cost object, yaitu dishwasher atau washing machine, di mana proses setelah assembling, biaya yang dibebankan sangat berpengaruh kepada cost object, sedangkan packing tidak berpengaruh terlalu besar. Slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Hera. Pemicu biaya atau cost driver adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya aktivitas. Di dalam sistem ABC, penting sekali mengidentifikasikan dengan jelas aktivitas yang menjadi pemicu biaya. Jenis cost driver terbagi menjadi dua, yaitu pemicu sumber daya atau resources driver, kedua pemicu aktivitas atau activity driver. Selanjutnya, mempertimbangkan cost driver dapat dibagi menjadi dua, penentuan jumlah cost driver yang dibutuhkan, dan pemilihan cost driver yang tepat. Kemudian dalam cost driver sendiri dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya, aktivitas, dan objek biaya. Dengan ABC, biaya overhead pabrik dibebankan ke objek biaya seperti produk jasa dengan mengidentifikasikan sumber daya aktivitas dan memproduksi output. Cost driver digunakan untuk menghitung biaya sumber ke produk daya dari setiap unit aktivitas. Kemudian, setiap biaya sumber daya dibebankan ke produk atau jasa dengan mengalihkan biaya setiap aktivitas dengan kuantitas setiap aktivitas yang dikonsumsi pada periode tertentu. Keunikan metode ABC, biaya produksi dan non-produksi dibebankan ke produk, beberapa biaya produksi tidak dimasukkan ke biaya produk, terdapat sejumlah full biaya overhead, setiap full dialokasikan ke produk. Basis alokasi biasanya berbeda dengan basis alokasi dalam sistem akuntansi biaya tradisional. Tarif overhead atau singkat aktivitas disesuaikan dengan kapasitas aktivitas. Perbedaan metode ABC dengan metode tradisional. Jika di dalam metode konvensional, sumber daya yang digunakan oleh sebuah perusahaan dianggap diserap oleh produk,
Maka, di dalam metode ABC, sumber daya yang digunakan oleh sebuah perusahaan dipandang diserap oleh aktivitas, dan seluruh aktivitas yang dilakukan sebuah perusahaan tersebut diserap oleh berbagai hal, seperti produk, suatu proses tertentu, pengambilan keputusan, pelanggan, divisi, dan lini produk tertentu. Pada metode tradisional, sumber daya dikonsumsi oleh produk, dan pada metode ABC, sumber daya dikonsumsi oleh aktivitas, dikonsumsi oleh produk, proses, keputusan, pelanggan, divisi, dan lini produk. Perbedaan penentuan HPP. Tujuan pada HPP tradisional yaitu tingkat persediaan, pada ABC pembebanan biaya produksi. Lingkup pada HPP tradisional yaitu tahap produksi, pada ABC tahap desain, produksi, pengembangan. Fokus pada HPP tradisional biaya bahan baku, tenaga kerja langsung. Pada ABC biaya overhead. Periode pada HPP tradisional periode akuntansi, pada ABC daur hidup produk. Teknologi yang digunakan yaitu pada HPP tradisional metode manual dan pada ABC komputerisasi. Proses alokasi dua tahap. Biaya overhead dibebankan pada aktivitas-aktivitas. Mengidentifikasi aktivitas, menentukan biaya yang terkait dengan masing-masing aktivitas, mengelompokkan aktivitas yang seragam menjadi satu, menggabungkan biaya dari aktivitas yang dikelompokkan, menghitung tarif kelompok aktivitas, lalu membebankan biaya aktivitas pada produk. Tidak bisa diperlukan. Yang pertama itu pada saat volume produksi harus merupakan presentasi yang signifikan dari biaya overhead total. Yang kedua pada saat volume produksi dan didasarkan dan volume produksi harus berbeda. Setiap metode itu mempunyai keunggulan maupun kelemahannya masing-masing. Adapun keunggulan metode ABC dapat mengatasi diskresitas volume, kedua mengidentifikasi biaya overhead, ketiga dapat mengurangi biaya produksi dengan cara mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah, keempat memberikan kemudahan kepada manajemen pada saat melakukan pengambilan keputusan. Adapun kelemahannya, manajemen diharuskan melakukan perubahan radikal dalam cara berpikir mengenai biaya. Kedua, memerlukan upaya ekstra pada saat pengumpulan data, yang mana pengumpulan data tersebut digunakan untuk keperluan perhitungan biaya. Yang ketiga itu menghendaki pengalokasian biaya overhead pabrik. Keempat, tidak menunjukkan biaya yang dihindari. 5. Pada pengimplementasian sistem ABC ini belum dikenal sangat baik, yang mana penolakan terhadap sistem ini cukup besar. Sekarang kita akan membahas kelemahan sistem akuntansi biaya tradisional. Pada sistem biaya tradisional ini terlalu menekan pada tujuan penentuan harga pokok yang dijual. Yang kedua, terlalu memusatkan pada distribusi dan alokasi biaya overhead. Yang ketiga itu tidak mencerminkan sebab akibat biaya. Yang keempat, seringkalinya menghasilkan informasi biaya yang terdistorsi, sehingga mengakibatkan penimbulan konflik keunggulan perusahaan. Yang kelima itu menggolongkan biaya langsung dan tidak langsung serta biaya tetap dan biaya variabel hanya berdasarkan faktor penyebab tunggal. Yang keempat itu biaya tradisional itu menggolongkan suatu perusahaan ke dalam pusat-pusat pertanggungjawaban yang kaku. Ketujuh, memusatkan perhatian kepada perhitungan selisih biaya pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan dengan menggunakan standar tertentu. Yang kedelapan, tidak banyak memerlukan alat-alat dan teknik yang canggih dalam sistem informasi. Yang sembilan, biaya tradisional kurang menekankan pentingnya daur hidup produk. Contoh soal perbandingan sistem akuntansi biaya tradisional dan sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitas. PT Himawan menghasilkan beberapa jenis produk. Salah satu jenis produk yang dihasilkan adalah produk A. Dalam bulan Januari 2019 telah dihasilkan 1000 unit produk A. Produk ini menikmati biaya bahan sebesar 120.000 dan BTKL 80.000. Sistem akuntansi biaya berdasarkan biaya tradisional. BOP dibebankan atas dasar jam mesin, yaitu 500 jam mesin yang didasarkan pada tarif yang ditentukan di muka dengan anggaran sebagai berikut. Anggaran BOP PT Himawan pada bulan Januari 2019. Elemen aktivitas: setup mesin dengan jumlah biaya 2 juta, penanganan bahan sebesar 1 juta, pengendalian limbah 500.000, pengendalian mutu 750.000,
BOP lain-lain 2 juta. Jumlah anggaran BOP 6.250.000. Anggaran jam mesin 20.000 jam. Produk A menikmati 500 jam mesin, sehingga BOP yang dibebankan sebesar 156.250. Jadi, jumlah biaya produksi total produk A perhitungannya sebagai berikut. Biaya bahan sebesar 120.000 ditambah PTKL 80.000 ditambah BOP 156.250. Jumlah biaya produksi 356.250. Kuantitas 1000 unit. Maka HPP per unit yaitu 356,25 didapat dari jumlah biaya produksi sebesar 356.250 dibagi 1000 unit. Selanjutnya, perhitungan sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitas. Pembebanan BOP setiap aktivitas didapat dari driver biaya sesungguhnya dikali tarif BOP. Jenis aktivitas ada setup mesin, penanganan bahan, penanganan limbah, penanganan mutu, dan BOP lain-lain, dengan driver biaya berupa jumlah setup, berat bahan, berat limbah, jumlah periksa, dan jam mesin. Driver biaya sesungguhnya pada setup mesin sejumlah 4, dikali tarif BOP 20.000, maka pembebanan BOP 80.000. Driver biaya sesungguhnya pada penanganan bahan sejumlah 1.000 dengan tarif BOP 200, maka pembebanan BOP 200.000. Driver biaya sesungguhnya pada penanganan limbah yaitu 20 dikali tarif BOP 5.000, maka pembebanan BOP 100.000. Driver biaya sesungguhnya pada penanganan mutu yaitu 1 dengan tarif BOP 7.500, maka pembebanan BOP 7.500. Driver biaya sesungguhnya pada BOP lain-lain sejumlah 500 dikali tarif BOP 100, maka pembebanan BOP 50.000. Jumlah BOP dibebankan sebesar 437.500. Jumlah biaya produksi total produk A. Biaya bahan sebesar 120.000 ditambah PTKL 80.000 ditambah BOP 437.500. Jumlah biaya produksi sebesar 637.500. Kuantitas 1000 unit, maka HPP per unit yaitu Rp637,50 didapat dari jumlah biaya produksi dikalikan dengan kuantitas. Sekian pembahasan kali ini, semoga materi yang kita bahas kali ini berguna bagi kita semua, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.